Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme energi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Bahri, NPM 20477111017, Prodi Pendidikan Olahraga. Metabolisme tubuh merupakan proses kimia yang terjadi di dalam sel tubuh untuk mengubah makanan dan minuman yang Anda konsumsi menjadi energi. Energi dibutuhkan oleh tubuh agar sel dan jaringan tubuh tetap sehat, tumbuh dan berkembang, serta fungsinya berjalan dengan baik. Metabolisme adalah proses kimia yang memungkinkan sel-sel untuk dapat melangsungkan kehidupan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh selanjutnya akan terjadi proses metabolisme untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk aktivitas atau kontraksi otot. Juga dihasilkan cadangan energi yang disimpan dalam tubuh berupa ATP, PC, glikogen, dan lemak. Selain itu, proses metabolisme juga menghasilkan limbah berupa air, karbohidrat, urea, dan asam laktat yang dibuang melalui urin, keringat, dan pernafasan. Macam-macam metabolisme energi. Macam-macam metabolisme energi terdiri dari 3. Yang pertama, protein, lemak, dan karbohidrat. Protein. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian katabolisme. Asam amino pada protein, asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Ini contoh metabolisme protein. Makanan sumber protein yang tinggi lemak. Untuk atlet yang berada dalam program penurunan berat badan harus diperhatikan sumber protein yang dikonsumsinya. Yang pertama, menghilangkan kulit atau lemak pada kulit ayam sebelum dimasak. Yang kedua, memiliki daging putih daripada daging coklat, contoh filet, dada, atau kulit dibandingkan dengan paha atau sayap ayam. Yang ketiga, memilih susu dengan kandungan lemak yang medium. Yang terakhir, meminimalkan penggunaan minyak. Untuk menggoreng, dapat menggunakan metode lain seperti panggang, kukus, baking, menumis, menggunakan microwave. Metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan katabolisme maupun reaksi pembentukan anabolisme. Ini contoh gambarnya. Proses pada metabolisme karbohidrat terdiri dari glikosis, glikogenesis, glikogenolysis, HMP, dan gluconeogenesis. Proses pencernaan metabolisme dalam tubuh terdiri dari saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis, yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibentuk oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Dalam duodenum, lemak diemulsi oleh garam empedu membentuk butir lemak yang lebih kecil untuk meningkatkan luas permukaan lemak yang kontak dengan enzim lipase. Pankreas lipase memecah asam lemak dan gliserol yang diabsorpsi dari usus halus. Dalam sel usus halus, lemak dibuat kembali dan dibentuk menjadi partikel kecil disertai protein yang disebut kilomikron diabsorpsi ke dalam sistem limfatik usus halus, kemudian masuk aliran darah. Nah, dari aliran darah, kilomikron diambil oleh jaringan tubuh mis. hati dan otot tempat mereka dimetabolisasi lemak.
yang tidak segera diperlakukan setelah diabsorpsi disimpan oleh tubuh dalam jar. Adiposa bila diperlukan dikeluarkan dari tempat penyimpanan di dalam hati, diubah menjadi gliserol dan asam lemak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.